Kedua, khutbah nikah. Yang ketiga, walimah. Tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya dengar tentang walimah dan mahar, ya. Sedangkan khutbah nikah nggak ada yang tanya tentang, berarti udah paham ya. Pertama, mahar. Mahar itu tadi sudah disampaikan definisi mahar ya. Bagian daripada nikah itu memang mesti ada mahar, ya, atau mas kawin, bukan abang kawin ya, tapi mas kawin, ya. Mahar musamma, mahar misil, tadi sudah disampaikan oleh pemakalah. Walaupun memang ada tadi pertanyaan tentang masalah mahar dengan apa itu tadi? Dengan alfiyah 1000 bait. Wah, luar biasa. Ya. Saya punya teman ketika dia menikah, dia dokter, istrinya itu dokter sama dokter. Dokter spesialis ya, sama dokter. Lalu maharnya, mas kawinnya dia itu disertasi. Ya, disertasi. Jadi disertasi dia itu untuk jadi maharnya, mas kawinnya. Oh, luar biasa tuh kan ya. Jadi penyerahan maharnya dengan disertasi. Ya, dia lulus S3, ya, jadi dokter, mas kawinnya dengan disertasi. Boleh, silakan. Lalu juga ada teman maharnya mas kawinnya Ar-Rahman. Ya, surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an sampai selesai. Itu mas kawinnya mahar. Mas kawinnya dengan ayat Al-Quran surah Rahman. Jadi artinya mas kawin itu tidak harus benda, ya, walaupun memang afdoliyahnya, utamanya dengan benda, emas, berlian, mutiara, mobil, motor, atau apa yang bermanfaat, ya, bermanfaat, dimanfaatkan dalam rumah tangga, apalagi dalam kondisi genting, misalnya dalam rumah tangga suami di PHK, kesulitan ekonomi, lalu istri yang solehah mengatakan, bang, dulu kan abang pernah ngasih mahar ketika nikah, ya, emas, berlian, inilah boleh jadi modal untuk usaha abang. Itu kan luar biasa. Nah, artinya afdolnya mahar itu adalah benda, ya. Seorang wanita solehah dia akan menerima mahar sesuai kemampuan dari calon suaminya, dan dia menerima apapun walaupun hanya sendal jepit. Dulu kan ada kan ya, mahar sendal jepit, boleh nggak? Boleh. Viral itu boleh, silahkan. Yang penting calon istri itu ikhlas, rela, ridho dengan mahar sendal jepit itu. Apalagi sendal jepitnya ya emas. Tetapi suami yang soleh istrinya adalah memberikan mas kawin terbaik. Istri menerima apapun mahar yang diberikan, suami memberikan mas kawin terbaik. Terbaik itu apa? Ya pokoknya benda yang kira-kira ya calon istri itu menerima, misalnya 1 miliar, ya, atau Alphard atau Pajero Sport, mobil misalnya, boleh silakan. Tetapi jangan sampai memberatkan calon suami. Calon suami mampunya motor, masa mahar mintanya mobil, masa mahar mintanya mobil mewah? Nggak mungkin, itu keterlaluan. Walaupun ada mahar misil, mahar musamma, terpenting adalah bagaimana suami itu memberikan yang terbaik, istri merela ridho dengan mahar yang diberikan oleh calon istrinya, calon suaminya itu tentang mahar. Jadi boleh dengan Al-Quran, dengan alfiyah, dengan apapun boleh, silahkan, afdal. Yang penting ya suka atau calon istri itu menerima mahar. Kemudian tentang walimah itu macam-macam ya. Ada walimatul ars, ada walimatul khitan, ada walimatul akikah, ada walimatul hamli, ada walimatul safar. Walimatul urs itu adalah walimah perayaan
akad nikah. Undang makan, ya, akad nikah. Walimatul khitan yaitu khitan. Walimatul akikah, akikah. Walimatul safar sekarang kan menunaikan ibadah haji, umroh. Jadi kalau cuma mau berangkat ke Tanah Abang, walimatul safar boleh nggak? Ya boleh. Cuma yang terlaluan itu namanya lebay, ya. Kemana? Kok ngadain walimatul safar? Saya mau ke Tanah Abang nih. Ya, mau belanja, nggak usah. Lebay. Walimah itu biasanya perjalanan jauh, misalnya haji, umroh. Ya, walimatul khitan. Pengalaman saya pernah mengadakan walimatul khitan. Ya, alhamdulillah berkah. Karena niat kita memang niat untuk bersyukur atas anak dikhitan. Kalau walimatul nikah belum. Karena anak belum ada yang dinikahin. Ya, itu walimatul khitan. Ada walimatul hamli, yaitu merayakan ketika istri hamil 7 hari. 7 bulan atau 4 bulan. Itu silakan, itu tradisi. Walimatul hamli. Ya, itu tradisi. Walimatul akikah yaitu kelahiran anak. Ya, mengakikahkan anak. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Itu kan. Itu kullu gulamin murtahinun. Setiap anak yang lahir tergadai ila kecuali dengan akikahnya. Jadi kalau punya anak disunahkan untuk akikah. Nah, kembali kepada walimatul urus, walimah pernikahan. Tadi banyak pertanyaan tentang menghadiri. Apakah wajib hukumnya? Ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri walimah. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi mengatakan hukum walimah itu menghadirinya wajib. Tapi ada sebagian ulama Syafi'iyah, artinya bukan ulama Syafi'iyah, hukumnya sunnah saja bukan wajib. Ya, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada wajib ain, ada sunnah muakkadah, ada fardu kifayah. Artinya kalau ada orang sudah menghadiri, maka kita sudah gugur kewajiban. Ini khilafiyah ulama. Tetapi umumnya Rasulullah mengatakan man duya falam yajib faqad asallahu wa rasulah wa man dakhala ala ghairi da'watin dakhala sarikan wa kharaja mughayyiran. Siapa yang diundang kemudian dia tidak memenuhi undangan itu, sesungguhnya dia telah durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Dan barang siapa yang datang tanpa undangan, dia datang ke walimah tanpa undangan, sesungguhnya ia telah masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai perampok. Makanya jangan sembarangan, nggak diundang datang. Kenapa? Pengen makan gratis. Ada yang begitu nggak? Enggak. Tapi kalau ada aja Pak. Kan banyak banget tuh Pak di YouTube. Iya kan? Iya. Tapi nguploadin juga Pak. Oh, kalau nguploadin masih mending lah. Ini kadang-kadang nggak nguploadin. Iya. Itu biasa untuk itu konten itu ya. Iya, konten aja. Nah, kadang-kadang kan kalau ini kebiasaan orang Betawi, orang Jakarta dan sekitarnya, termasuk Depok, itu biasanya ada istilah mulangin. Karena dianggap orang menghadiri pernikahan itu namanya utang, kondangan. Jadi kalau kondangannya 50.000, mulanginnya 50.000. Atau ada istilah mulang naro. Kalau kondangannya 50.000, nanti mulanginnya jadi 100.000. Mulanginnya 50.000, naruhnya 50.000. Itu ada istilah begitu tuh, dan saya merasakan itu di kampung. Bahkan ada rombongan kondangan. Itu sebenarnya untuk mempermudah supaya tamu pada datang. Ada kondangan semua, dan itu nggak malu, kondangan dikit juga, karena ramai kan. Nah, itu bagian daripada tradisi, sebenarnya tradisi. Lalu ada kesenian, wayang golek, kesenian dangdut, kesenian pop, kesenian jazz, kesenian apapun, selama kesenian itu tidak mengundang aurat maksiat, boleh-boleh saja, hukumnya mubah. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah, ya, a'linu hajan nikah wadribu alil bil girbah. Umumkan pernikahan, tabuhkanlah genderang untuk itu. Ya, artinya adalah dibolehkan. Bahkan dari hadis an Aisyah anna zafat imra'atan ila rajulin minal ansor. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ma kana ma'akum min lahwin minal ansor yujibuhumul lahu.
dari Asar radhiyallahu an, sesungguhnya pengantin wanita dibawa ke rumah pengantin laki-laki dari kalangan Ansor. Rasul bersabda, "Wahai Aisyah, tidak adakah bersama kalian kesenian?" Jadi Rasulullah bahkan mempertanyakan, mana keseniannya? Sungguhnya orang Ansor itu senang akan kesenian katanya. Jadi artinya boleh. Bahkan Nabi merintahkan kalau walimah itu ada kesenian, boleh. Tapi hukumnya hanya mubah. Bisa jatuh ke haram misalnya dalam kesenian dangdut, ubar aurat, joget, apa tuh yang model-model inul tuh, ya, ngebor, ngecor, apalagi, ya kan begitu kan? Dulu kan ada dangdutan itu, ya Allah, yang nonton bocah itu jogetannya auratnya kemana-mana, pahanya lebih murah daripada paha ayam. Paha ayam 7.000, paha perempuan free gratis, bahkan sengaja digoyang-goyangin. Astagfirullah, itu yang haram tuh di situ. Walimahnya sunnah, keseniannya boleh, tapi ketika ada maksiat jatuhnya haram. Bagaimana kita mendatanginya? Nah, mendatangi itu kan tadi kan hukumnya ada 3 kan? Wajib ain, fardu kifayah, sunnah. Tapi ketika ada yang haram seperti itu memang dibuat si malakama. Apalagi ketika kita dianggap bermasyarakat. Kita datang tapi jangan lama-lama, jangan nonton, boleh, karena kita menghadiri acara walimahnya itu, ya kan ya. Kita langsung pulang. Dan sini buat si malakama ustaz. Saya datang waktu itu kan habis dakwah, pakaian putih-putih, bahkan pakai gamis, sorban. Pas datang teman saya walimah itu dangdut. Dangdutnya ya itu pakai rok-rok pendek begitu. Astagfirullahaladzim. Kita langsung makan pamit, menghormati aja. Kalau kelihatan itu rezeki, kalau ngeliatin itu yang dosa. Ini namanya kelihatan kan enggak? Ya astagfirullahaladzim. Allah. Dan itu sering terjadi, bukan 1-2. Bahkan ada sebuah ungkapan hajatan, apa namanya tuh? Istilah itu kriaan tanpa dangdut seperti makan tanpa. Nah kayak begitu, sampai begitu tuh ada. Bahkan dibela-belain sambil jual tanah supaya ngundang pamilis. Ya iya, ratusan juta, puluhan juta itu. Ya Allah Akbar, sampai begitu tuh. Sampai bela-belain. Malu katanya kalau nggak ngundang pamilis. Astagfirullahaladzim. Ada yang kampung begitu ternyata. Ada sebuah daerah kampung, nggak tahu deh, pokoknya saya nggak sebutin nanti jadi aib. Itu hajatan tuh harus ada dangdut. Minimal paling miskin organ tunggal. Ternyata organ tunggal juga penyanyinya seksi gitu, you can see. Ya Allah, nauzubillah. Suaranya nggak enak, goyangannya. Nah itulah kadang-kadang tuh ya. Itu yang sudah. Nah inilah pentingnya kitab. Nah bagaimana caranya tadi kan, caranya kita sebagai mahasiswa muslim, mahasiswa, kan ada hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa qalbi. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Apa di tangan? Kekuasaan. Kalau kita sebagai RT RW persulit ya acara walimah kalau ada acara maksiat. Kan izinnya kan siapa emang? Kan bukan ustadz yang izinin, tapi RT RW. Ya kan? Itu yang berkompeten, makanya itu tangan. Yang berkuasa, tanda tangan. Ada tanda tangan RT RW, hajatan jadi. Kalau enggak kan enggak ada. Itulah pentingnya ente ini yang laki-laki jadi RT, jadi RW. Supaya nanti bisa berdakwah lewat kekuasaan tadi. Nggak mampu, ya Ustadz ngomong, sampaikan. Ya, nggak mampu, ya ini ada full iman, selemah-lemahnya iman. Kita benci dengan hajatan, kriaan dengan kemaksiatan, gitu kan? Ya Allah, itulah pentingnya kita memang pembelajaran lah. Memang dakwah ini nggak langsung ya, tapi memang bertahap, pelan-pelan. Mungkin dengan cara yang elegan, dengan cara yang santun. Bagaimana acara walimah ini bermanfaat? Contohnya kita yang dulu, kata istilah agama itu 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulailah saat ini. Bahkan saya waktu itu hajatan hitanan.
tidak ada kesenian, tidak ada dangdut, apalagi macam-macam. Hanya sekedar ya bunyi apa itu namanya? Sound yang nggak ada yang nyanyi. Hanya bunyi sound, tapi soundnya pun lagu-lagu yang apa namanya, lagu-lagu Arab gitu kan, misalnya qasidah, itu boleh lah. Hanya segitu aja. Sekedar itu aja. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kita memulai dari hal yang kecil, tamunya luar biasa, bahkan itu melebihi daripada apa yang kita perkirakan. Modalnya sekitar 50 jutaan, itu dari tamu yang datang lebih dari 100 juta. Itulah berkah namanya. Ya, tapi orang yang hajatan nanggap dangdut, ya kan? Modalnya berapa? Belum tendanya, belum dangdutnya, belum undangannya. Bahkan kadang-kadang modalnya 100 juta, dapatnya cuma 50 juta. Akhirnya jadi apa tuh? Ya itu, rugi kan? Rugi besar. Walaupun memang hajatan itu niatnya bukan untuk cari keuntungan. Karena kan orang kondangan kan ngurangin namanya kan. Nah, artinya adalah di sini lah tentunya kita mulai dari kita dulu. Nanti kalau yang hajatan, nanti yang mau nikah nih hajatan yang sederhana. Yang penting berkahnya, ya kan? Berkahnya. Kadang-kadang kita ini bela-belain hajatan, tapi mas kawinnya hanya seperangkat alat sholat. Padahal mahar itu yang lebih utama daripada walimahnya, ya kan? Ngundang sunnah, ya mahar itu lebih utama. Makanya pentingnya kita dari kita nih. Kita memulai nanti yang mau nikah, yang mau kapan ada yang mau nikah cepat-cepat. Seminggu 2 minggu ini. Alhamdulillah. Ya hajatannya jangan terlalu mewah, sederhana aja. Ya, makannya makan sederhana. Ya kan? Yang penting berkah. Iya. Rumah padang sederhana. Kan mahal itu. Ya itu ya. Walimah jelas ya. Walimah tentang mahar sudah. Khutbah nikah tadi sudah dibahas ya. Khutbah nikah itu bagian daripada sunnahnya. Ini bukan rukun, bukan syarat, tapi sunnahnya. Agar supaya apa? Supaya terjadi akad nikah itu ada kesan yang baik. Makanya calon-calon yang laki-laki ini harus bisa khutbah nikah. Terutama laki-laki kan, kepala KUA itu wajib bisa. Dia menikahkan dan wajib bisa untuk khutbah nikah. Gampang sekarang sih. Lihat aja Google khutbah nikah, kita baca aja, ada kan, ya kan? Sama dengan khutbah Jumat, cuma bedanya nanti ayatnya, hadisnya yang beda. Ayatnya tentang nikah tentunya, hadisnya tentang nikah, gitu ya. Usikum bittaqwallah, sama itunya, wasiat takwa, sama dengan khutbah Jumat, ya. Biasanya dengan bahasa Arab, ya, khutbah nikah dengan bahasa Arab. Kecuali kalau penghulu itu ada amil. Arti amil itu kan biasanya kan dipisahkan. Kalau penghulu itu kan petugas dari negara KUA. Sedangkan amil itu dari warga kan yang mengangkat. Warga setempat, kelurahan setempat, warga setempat mengangkat amil. Seperti amil sobirin itu kan, amil sobirin diangkat oleh masyarakat. Menggantikan mertuanya meninggal dunia, jadi dia menggantikan. Nah tugasnya itu double. Bukan hanya urusan pernikahan, tapi juga urusan masalah mayit. Ya kan, masalah orang meninggal, gitu kan, biasa kan begitu kan di kampung-kampung. Tapi ada juga yang nikahin aja, mayit nggak mau dia, nggak bisa, biasanya double, ya. Nah karena itulah ini umat ya. Jadi kalau umat sudah mengangkat, kita pun harus melaksanakan, karena bagian daripada tugas yang masya Allah ya, pahalanya lipat ganda. Demikian Allah bisawab. Ada pertanyaan tambahan? Ya gimana? Bismillah. Ya. Konsep walimah itu bagaimana? Maksud saya walimah itu apakah kita berbagi atau seperti apa? Sedekah misalnya atau seperti apa? Karena kalau walimah mulus misalnya kalau zaman sekarang disebut resepsi pernikahan itu kadang-kadang di beberapa daerah itu dijadikan apa ya? Ajang bisnis. Dalam rangka mengeruk keuntungan dari orang-orang yang diundang. Ini konsepnya bisnis ataukah kita masih? Nah, kita misalnya seseorang yang mengadakan walimatul arus itu konsepnya bisnis, apakah hukumnya menjadi berubah? Misalnya kayak tadi itu. Orang-orang yang datang itu mesti ngasih duit 50.000 atau berapa? Tapi dalam yang mengadakan walimah itu kayak mengatakan
harus gitu. Jadi nggak ngasih. Itu bagaimana Pak? Gini ya, memang inilah kalau dalam usul fikih itu tuh ada adat. Udah belajar, udah dapat usul fikih. Al-adat kan al-adat muhakkamah. Adat itu jadi hukum karena sudah jadi kebiasaan. Tradisi sebuah daerah itu menjadi kebiasaan, jadi hukum akhirnya. Dan itu sulit dihapuskan karena sudah jadi adat. Dan memang bagaimana kita ini bisa istilahnya itu adat itu menjadi syariat. Bagaimana caranya? Yang baik terus kita laksanakan, yang tidak baik kita coba untuk meluruskan misalnya ya. Karena memang sudah gimana ya? Ini dari turun temurun, dari kakek-kakek nenek-nenek kita, orang tua kita memang begitu. Jadi kebiasaan orang hajatan, kriaan, walimat, resepsi pernikahan itu ada yang kondangan, nanti setelah itu ada yang ngulangin, jadi semacam utang, ya kan ya. Memang sih ya ada semacam sebenarnya bagus. Yang penting ada kalimat Al-Quran kan begini, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Karena kan walimah itu kan syukuran tuan rumah sohibul bait untuk mengundang. Syukuran itu kan perlu biaya besar, biaya tenda, biaya konsumsi, biaya undangan, biaya misalnya kalau ada kesenian, biaya macam-macam yang akhirnya dibebani oleh sohibul bait, ya kan? Tetapi karena sohibul bait pun istilahnya perlu pertolongan dari kerabatnya, dari orang lain, makanya itulah semacam ada mulangin kondangan itu kan. Itu udah jadi adat tuh, jadi kebiasaan, jadi hutang akhirnya. Makanya karena kebiasaan sebenarnya baik aja kan, karena itu bagian daripada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nanti misalnya begini, kalau kita tidak kondangan, lalu kita hajatan, orang kan nggak mau datang, lalu juga nggak mau kondangan kan, akhirnya kita berat juga kan, karena modal kita itu berat. Nah seperti saya mengalami, bisa saya ini sebagai pembelajaran, belajar aja kan. Kita punya anak, kita lalu kita hajatan. Ini sebagai pembelajaran nanti kalau udah anak mau nikahin nih. Berarti kan udah tahu nih seluk beluknya begini ternyata. Ternyata memang ketika banyak membantu itu meringankan tuan rumah. Ada yang kondangan sekian itu meringankan tuan rumah untuk biaya operasional mulai dari undangan, tenda, konsumsi itu luar biasa besarnya itu. Kalau kita biaya sendiri waktu itu nggak punya dana awal yang banyak, dengan banyaknya kondangan itu kan meringankan kita kan. Nanti ketika dia hajatan pun kita bantu dengan kita ngulangin itu. Itu bagian dari ta'awanu dan itu baik. Namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan apa? Saling tolong menolong kan gantian nanti. Dia hajatan pun kita bantu, kita kondangan. Gitu bergiliran gitu kan. Jadi itu bagian yang sah-sah dan boleh. Halal, boleh, bahkan menjadi pahala karena niat kita adalah menolong, ya kan? Bahkan ketika saya hajatan banyak amplop-amplop yang tidak ada namanya, mungkin karena nggak enak sama ustadz, kenapa ini namain? Ada yang kondangan 2 juta nggak ada namanya, bingung ngulangin kemana nih, nggak ada namanya. Itulah rezeki namanya sedekah. Seperti itu contohnya. Nah artinya adalah silakan saja, itu bagian daripada tradisi, adat, kebiasaan. Yang penting bagaimana kita menjadikan tradisi itu membuat manfaat. Ya kan, khairin nas anfa'u linnas, baik-baik manusia bermanfaat. Ini nggak bisa diapain namanya? Nggak bisa dihapuskan karena udah jadi adat kan, udah jadi kebiasaan. Al-adat muhakkamah. Adat itu menjadi hukum karena bagian dari tradisi turun temurun dan susah dihilangkan. Kalau kita hilangkan, kita coba, akhirnya kita nggak bermasyarakat. Kita nanti punya keperluan, kita punya anak, atau kita sendiri mau nikah, orang nggak ada yang mau kondangan sama kita karena kita malas dulu kondangan kan, kayak begitu. Bahkan akhirnya biayanya membengkak, biaya operasional mulai dari bikin undangan, mungkin tenda sekarang udah mahal banget, minimal tuh 10 juta baru tenda doang. Makanan konsumsi sesuai dengan makannya. Kalau 2.000 orang yang kita undang, satu orang makanan itu misalnya 20.000 aja, udah berapa juta, ya kan? Itu segitu aja udah lumayan berat. Makanya pentingnya itu saling tolong menolong dan itu boleh, sah-sah saja.
Gitu ya. Dan sedih Allah alam. Ada lagi? Cukup ya? Demikian Allah insya Allah.